kita bibitnya sudah ada. Ini berarti ini Bang Muslim ini lebih lisik ini orangnya. Nah, karyawan kita nggak pernah tanya ijazahnya apa, bahkan ada yang buta huruf. Ada karyawan kita yang buta huruf, yang sekolahnya mungkin nggak. Orang pengusaha ini kan jarang terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosial. Ya. Kecuali dia menyumbang. Kenapa sampai bisa terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosial seperti ini? Eits, subscribe dulu. Kanda Muslim Armas. Orang tuanya dari Aceh, tapi lahir di Medan, semua di Medan. Tapi sekarang Kanda Muslim Armas ini juga adalah ketua pengurus pusat Taman Iskandar Muda, sebuah organisasi paguyuban Aceh di Jakarta, wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Dan ini sebuah ini Taman Iskandar Muda ini bergerak di bidang apa nih, ya, Kanda Muslim? Ya, dia kan perkumpulan sosial kemasyarakatan ya. Tentunya berkiprah dalam bidang masyarakat, sosial, agama, dan keacehan terutama ya. Jadi ya kita udah berdiri kebetulan alhamdulillah tahun ini sudah 75 tahun. Jadi sejak 1950. 1950 sudah ada Taman Iskandar Muda ini. Taman Iskandar Muda didirikan oleh Buya Ismail Hasan Metarum dan kawan-kawan lah waktu itu ya, sampai hari inilah sudah sudah 54 cabang sekarang, sampai ke Papua kita ada cabangnya di Sorong. Jadi yang tadinya Jakarta, kemudian Jabodetabek, kemudian ada di Nusa Tenggara Barat, sampai sekarang ada di Sorong, dan insya Allah nanti ada lagi yang lain-lain cabang-cabang dari luar Jawa juga akan menyusul menjadi cabang Taman Iskandar Muda. Sekarang dalam proses. Gitu. Di samping itu juga Pak Muslim ini juga Kanda Muslim ini seorang pengusaha. Alhamdulillah. Saya baca ini, saya profiling ini. Ya mungkin ada turunan dari orang tua. Ada turunan dari orang tua. Orang tua Pak Muslim siapa? Pak Abdurrahman Mas. Abdurrahman Mas ya, atau dipanggil Pak Armas ya. Oh, Armas. Maka namanya Muslim Armas. Iya, ya. Oh, saya kenal. Jadi Abdurrahman Mas ini pemirsa Rakan Sago TV. Beliau ini seorang pengusaha Aceh di Medan. Yang dulu juga yang kalau Rakan Sago TV pernah mendengar misalnya James D. Siegel. Ya kan, seorang peneliti Amerika, antropolog dari Amerika yang meneliti Aceh tahun 1960-an. Itu sebenarnya beliau itu dia meneliti 3 hal kalau ini James T. Siegel ini. Yang pertama Aceh pasca kolonial, tentang bagaimana Islam, ekonomi, dan struktur keluarga di Aceh. Dan Rakan Sago TV, James T. Siegel itu adalah lama tinggal di Brunei bersama ayahanda daripada Pak Muslim Armas ini. Pak benar? Ya betul, di rumah kita ya, tepatnya di Kampung Lada. Jadi beliau memilih rumah adat Aceh lah, rumah Aceh ya. Tinggalnya. Kalau orang tua saya sendiri tinggal di bawah karena orang tua saya bangun rumah untuk keluarga ayahanda kami, maksudnya keluarga kami ya itu di bawah. Yang di atas yang aslinya tetap dipertahankan untuk diperuntukkan untuk James Siegel dan keluarga. Itu kapan itu kejadiannya? Sekitar tahun 60 sampai 63 lah. Karena itu saya baca buku itu, The Rock of God. Bukunya The Rock of God. Betul. Jadi dia cerita tentang Abdurrahman Mas. Dan bagaimana caranya dia tiap hari dari rumah itu turun ke pasar, meneliti tentang struktur masyarakat Aceh pada saat itu dan sering datang ke tempat Abu Beri. James T. Siegel ini. Pak Bang Muslim ini ketemu dengan James T. Siegel? Saya kan lahirnya setelah beliau kembali ke Amerika. Jadi beliau kurang lebih sekitar 3 tahunan lah di Aceh. Saya belum lahir karena waktu itu kan sampai 63-64 lah beliau di Aceh. Kan saya belum lahir dan orang tua saya karena memang merantau di Medan, ayahanda saya, ibu saya menyusul ke Medan. Karena itu saya lahirnya di Medan setelah tahun 69 lah saya lahir di Medan. Berarti Bang Muslim ini orang tua setelah 65 atau merantau ke Medan? Ya, orang tua saya sebenarnya dari tahun 50-an sudah ke Medan. Cuma ibu tinggal sama nenek di Aceh di kampung. Jadi orang tua saya setiap pulanglah atau katakanlah 1-2 bulan sekali pulang ke kampung lah ya.
untuk menjenguk keluarganya gitu. Tapi sebenarnya sejak muda sebelum menikah orang tua saya sudah merantau ke Biren, Langsa, kemudian ke Medan, ke Pineng. Jadi memang sudah merantau sejak muda lah itu. Cuma abang-abang saya, kakak saya lahir di Aceh, saya dengan adik-adik saya lahirnya di Medan. Gitu. Kalau abangnya Hasbi Armas. Ya, kalau ya, dengan Hasbi akrab, ya kan? Ya betul. Kalau dengan Pak Ayahanda Abdurrahman Mas ketemunya di Malaysia dulunya. Oh ya. Ada adik Bang Muslim dulu yang namanya apa? Adik atau abang? Adik. Adinin Armas. Ya betul. Ya kebetulan mengambil S1, S2, S3 itu di UIA ya. UIA sama dengan waktu saya di UIA dulu. Ya di Kuala Lumpur. Ya. Jadi setelah dari Gontor, adik saya itu dengan ayahanda saya bertemu dengan Pak Profesor Padullah Wilmot. Nah, disitulah kemudian karena Abdullah Wilmot dulu lama bersama Abu Bri. Ya, betul. Jadi udah lama kenal. Lama kenal kan. Dan kebetulan waktu itu sudah jadi wakil rektor lah ya, Pak Padullah Wilmot ya. Spesial asisten ya. Staf khusus rektor. Ya, dan Pak Padullah itu sampaikan ke ayahanda saya untuk kuliah di UIA walaupun nanti ada tes, tapi yang paling penting juga ada rekomendasi. Nah, rekomendasi 2 tokoh nasional di Indonesia itu kalau bisa didapatkan untuk bisa supaya adik saya diterima di UIA dengan beasiswa penuh. Alhamdulillah waktu itu saya mengurusnya untuk dapatkan rekomendasi dari almarhum Pak M. Nasir, mantan Perdana Menteri kita dulu. Yang kedua dari almarhum Bang Imad, Dr. Imaduddin Abdul Rahim. Nah, dua-dua ini kebetulan saya bisa ketemu dengan mereka, artinya bisa dapatkan rekomendasi lah untuk adik saya itu bisa kuliah di Malaysia. Ini Pak Bang Muslim ini dulunya kan di Medan. Ya. Pendidikan awalnya di Medan atau di Aceh? Di Medan. Di Medan. Dari lahir saya memang di Medan sampai SMA. Tapi bahasa Aceh Pak God nah? Insya Allah jut. Pakai Aceh lancar. Insya Allah, anak masalah. Ya, anak masalah. Anak masalah bahasa Aceh. Karena orang tua tanya mendidik tanya dalam bahasa Aceh lah. Walaupun hana lahir di Aceh. Hana lahir di Aceh. Tapi bahasa Aceh hana muklido. Insya Allah. Tapi ini karena ini pemirsa kita ini bukan hanya orang Aceh, makanya kita ngomong dalam bahasa Indonesia. Jadi ini menunjukkan teman-teman kalau Pak Muslim Armas ini seorang ketua tokoh nasional, pengusaha dan nasional ini, beliau ini bahasa Aceh masih bagus, ya. Kemudian bagaimana riwayat pendidikan Bang Muslim ini? Ya itulah dari saya SD, SMP, SMA saya di Medan. Ya. Kemudian alhamdulillah saya dapat PMDK lah. Kalau sekarang istilahnya undangan ya dari ITB gitu ya. Saya S1 di ITB. Saya S1 di ITB. Teknik kimia saya kan. Teknik kimia. Ya. Maka banyak usaha bergerak di bidang chemical sekarang. Ya betul. Saya dulu pilih teknik kimia karena setiap saya pulang ke kampung halaman saya di Bernun itu melewati Losmawe Grukuh ya. Itu kan ada Arun. Saya pengen bekerja di Arun. Jadi karena itu makanya saya ini harus masuk teknik kimia lah yang yang hal-hal yang terkait dengan industri. Tetapi ternyata baru setahun saya di ITB, saya ketemu salah seorang pengusaha nasional Aceh, almarhum Pak Ismail Sofyan. Ya, itu kalau Ciputra. bisa dibilang ya dengan grup Ciputra. Kalau orang paling kaya orang Aceh di Indonesia waktu itu Pak Ibrahim Rishad. Nah, beliau orang nomor 2-nya lah, Pak Ismail Sofyan ini ya. Beliau satu grup dengan Ciputra. Nah, itulah yang mengubah saya. Akhirnya setelah bertemu beliau waktu itu saya masih tingkat 2. Habis itu saya bilang sama teman-teman saya, wah ini kayaknya nggak jadi saya kerja di Arun ini, lebih bagus jadi pengusaha aja lah seperti beliau gitu kan. Dan sama beliau selalu saya berkomunikasi dan saya sampaikan saya ingin ya mengikuti jejak beliau lah untuk jadi pengusaha. Disitulah makanya berubah ya. Padahal orang tua saya menginginkan saya sebenarnya tidak usah jadi pengusaha seperti orang tua saya kan, lebih bagus bekerja di Pertamina atau di Arun dan yang lain ya. Tapi ya begitulah namanya takdir ya. Perjalanan hidup. Begitu saya lulus dari teknik kimia ITB yang harusnya saya bekerja seperti yang lain-lainnya atau mungkin ambil S2, ambil S3 gitu ya. Tapi akhirnya saya mencemplungkan diri dalam dunia usaha lah. Saya baca tadi saya profiling Pak Muslim karena Muslim ini
itu ada 8 perusahaan Kanda Muslim sekarang ini bergerak di bidang industri kimia. PT Semindo Tirta Kimia, profiling tadi. Juga PT Persindo Kimia Abadi. Ini dua-dua di Jakarta ini. Iya, betul. Kemudian ada PT Sitepga Sintegra Techno International Mechanical. Techno International. Ini bidang apa nih? Ini mechanical, electrical, construction. Gitu. Kemudian ada PT Hanada Info Entaru lagi. Ya, Hanada Enviro Itaru itu konsultan untuk lingkungan. Konsultan untuk lingkungan. Ya, memang ada beberapa. Jadi memang dalam perjalanan kita sebagai pengusaha, kita pertama kali berawal dari tentunya bahan kimia itu atau chemicals itu karena core kita background kita memang teknik kimia ya, memang ke situ kita coba karena itu dunia kita dan alhamdulillah begitu berjalan beberapa tahun, kemudian kita dirikan lagi perusahaan yang Sintegra Techno Internasional. Alhamdulillah itu juga berjalan ya di bidang mechanical, electrical, konstruksi gitu ya. Kemudian ya sambil perjalanan kemudian ada lagi kita buat lagi konsultan, kemudian lari lagi ke perumahan juga ada, properti gitu. Jadi memang mengalir saja. Kalau sudah jalan satu lancar, ya alhamdulillah insya Allah kita buka lagi yang lain juga bisa berjalan dengan baik juga gitu. Tapi harus satu-satu itu harus tuntas gitu. Jangan belum tuntas atau belum berjalan dengan baik kita pindah haluan itu lebih bagus jangan ya. Harus fokus dulu gitu. Kalau istilah bahasa Acehnya baik lagi buat hop darut. Ya betul. Jadi akibut anak-anak yang berdemeng tabung. Ada yang tabung. Jadi yang satu selesai, kembangkan lagi. Ya, sampai betul. Pak Muslim ini dijadikan sehingga pernah menjadi ketua KUPI ya. Ya, keluarga Urung Pidi. Keluarga Urung Pidi. Berarti ini Pak Muslim ini adalah Pidi hanyut berarti ini. Orang PD kan pedagang, terkenal perdagangan di mana-mana kan. Tapi sudah modern. Kalau biasanya orang PD ini kan kedai kopi. Anak perletikula. Benar. Tapi tanya memang ya ke Udip Anada Rupa kan orang tua tapi ya sempat agak terhenyak juga kan begitu saya bilang saya mau dagang agak shock juga waktu itu karena berpikir anaknya ini dulu sekolahnya bagus ya, maksudnya nggak ada masalah sampai ke ITB juga nggak ada masalah tapi kok ujung-ujungnya dagang juga seperti orang yang istilahnya tidak perlu sekolah lah gitu ya. Kalau orang tua kita dulu kan nggak perlu sekolah kalau untuk dagang gitu. Itu pikiran Duku Haji Abdurrahman Mas. Karena beliau nggak perlu sekolah tapi jadi pengusaha. Ya kan? Nah, ini tapi kan beda kita ini. Kalau beliau kan pengusaha, kita ini meningkatkan daripada beliau lebih profesional. Iya, dan ada istilah kita edit value ya. Edit value. Jadi ada nilai tambah kan itu satu yang bisnis yang zaman dulu kan ya pindah aja dari A ke B ya, dari Takengon ke Biren, Biren ke Medan, Medan ke Penang gitu kan, atau langsung dari Biren ke Penang. Kalau dulu begitu ya, perpindahan barang lah ya. Tapi kalau kita sekarang kan meningkatkan nilai tambah barang gitu ya, dari yang produk yang katakanlah A menjadi B dulu, nah, baru kita jual gitu kan. Nah, jadi kan ada edit value-nya lah. Mungkin di situ perbedaan antara pengusaha lama dengan sekarang ya. Dan itu karena itu harus ada ilmu kan, ada ilmunya. Jadi kita gunakan juga ilmu kita itu untuk mekat kan, untuk bisa berdagang. Muge. Kata James T. Siegel maka dibilang the rope of God. Ikatan tali Tuhan. Itu bagaimana jaringan dagang Aceh kata. Itulah dia belajar daripada ayahanda daripada Kanda Muslim Armas ini. Tapi saya baca buku itu habis saya baca buku. Karena memang tidak banyak suku di Indonesia ini yang bisa berdagang seperti orang Aceh ya. Kita bisa bilang cuma Minang mungkin, Bugis ya kan. Nah, yang lain nggak terlalu kelihatan. Tapi kita Aceh, apalagi khususnya Pidi, memang bisa dibilang darahnya darah dagang gitu ya. Mata Pak Muslim ini bisa disebut Black Chinese, Cina hitam. Tapi matanya itu mata Cina habis ini. Cocok. Memang kalau di Medan dikira saya orang Cina. Gitu apalagi dulu saya bisa bahasa Cina juga, alhamdulillah bisa juga bahasa Hokian kan. Iya. Jadi di Medan dipanggil Aseng gitu kan. Waktu kecil-kecil karena orang itu nggak bisa bedakan nih Cina bukan Cina dikira pasti Cina ini gitu kan. Ini mungkin Cina kelihatan bernun ini.
Jadi kalau waktu saya kuliah di Bandung juga nggak ada yang tahu saya Aceh gitu. Kalau dibilang orang Sunda pun percaya juga mereka gitu kan. Ya. Bang Muslim ini biasanya orang pengusaha ini kan jarang terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosial. Ya. Nah, kecuali dia menyumbang. Betul. Tapi Bang Muslim ini aneh bin ajaib ini. Seorang pengusaha mau terlibat aktif dalam kegiatan sosial, memimpin Taman Iskandar Muda, dulu memimpin KUPI, komunitas orang Pidi. Ya. Kenapa sampai bisa terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosial seperti ini? Saya rasa didikan. Didikan orang tua. Jadi bukan didikan dari sekolah memang didikan dari orang tua yang selalu terlibat. Orang tua saya alhamdulillah juga terlibat dengan urusan sosial masyarakat. Beliau itu tidak bisa melihat orang susah lah, katakanlah. Setiap ada orang susah datang pasti dibantu gitu ya. Jadi saya pikir itu satu yang paling penting. Yang kedua juga didikan agama ya. Jadi karena dengan agama itu kan kita tahu bahwa sebaik-baiknya manusia itu kan manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya atau bagi orang lain gitu. Khairun nas yang faun nas. Nah, itu pegangan hidup saya sejak saya tahu hadis itu. Ya sejak muda saya tahu itu, dan saya memang sudah niat usaha saya ini bukan tujuan. Ini malah jadi alat gitu. Jadi waktu saya dulu masih di ITB ya sibuk dengan demonstrasi, dunia aktivis ya dengan mahasiswa-mahasiswa lain itu istilahnya harusnya banyak terjun ke politik, tapi saya waktu itu berpikir kalau kita nggak mandiri kita jangan masuk dulu ke politik, harus mandiri dulu. Nah, mandiri itu berbisnis supaya kita kalau nanti suatu saat masuk ke politik pun kita sudah kuat, artinya kita tidak bisa dibeli. Jadi anjay blow legop lah kan, jadi nggak bisa dibeli, nggak bisa dibayar. Kita punya independensi, integritas ya. Itu tujuan satu. Yang kedua, kita dunia usaha ini kan membuka lapangan pekerjaan. Artinya kan untuk masyarakat juga, ya kan. Dan kita dulu saya waktu pertama buka usaha, saya bilang ke partner saya, mitra saya gitu kan, kita cari orang-orang yang tidak diterima di tempat lain. Nah, kita terima. Justru kita terbalik. Kalau biasanya kan kalau perusahaan itu cari yang terbaik. Ya kan, yang terbaik itu yang diterima gitu. Kalau saya tidak, kita punya filosofi di mana orang nggak diterima, itulah yang kita perlunya ada kita buka usaha untuk orang-orang seperti itu gitu. Jadi kita akhirnya alhamdulillah karyawan kita nggak pernah tanya ijazahnya apa, bahkan ada yang buta huruf, ada karyawan kita yang buta huruf, yang sekolahnya mungkin nggak punya ijazah SD atau SMP gitu, kita terima aja karena bagi kita mereka kan susah untuk bekerja di tempat lain, bisa bekerja di tempat kita. Dan kemudian tugas kita lah mendidik mereka. Dan setelah mereka punya skill, mereka terdidik, mereka mau kerja tempat lain, kita persilahkan. Jadi biar istilahnya mereka ini anggaplah seperti magang lah di tempat kita, mencari pengalaman ya. Dan kita utamakan orang lingkungan sekitar. Jadi kalau kita punya pabrik Cilengsi ya 90%, 80% tuh orang-orang Cilengsi yang ada di situ, 20% lagi dari Aceh, yang betul-betul datang dari Aceh. Yang mengadu nasib dari Aceh. Ya, nasib dari Aceh, dan itu pun sekolahnya macam-macam. Sekarang kepala pabrik kita ini sekolahnya dari MAN. Oh gitu. Bukan orang Jadi teknik. Yang diutamakan pertama integritas, baru kapasitas. Ya. Bukan isi tas. Nah, jadi itulah dari situ memang kita ingin dengan masyarakat itu selalu dekat ya. Dan itu mungkin ya sudah jalannya ya kayak tadi, kalau hitung untung rugi, pengusaha itu jauh lebih banyak ruginya kalau bermasyarakat. Kalau artinya ya terlibatlah dengan paguyuban masyarakat seperti tadi KUPI, seperti tim, karena pasti uang keluar. Kalau istilah orang kita kan ini pasti uang keluar, bukan uang masuk ya kan. Kalau bisnis kan uang masuk gitu. Tapi hidup ini kan nggak cuma untuk cari uang saja, untuk bisnis itu apa. Kalau itu saya pikir 1-2 perusahaan aja udah cukup lah itu untuk menghidupi kita kan. Tapi saya bikin perusahaan juga begitu. Kenapa sekarang saya bisa banyak perusahaan? Karena setiap yang datang ke kita, apalagi anak muda, mereka punya ide, punya gagasan, kita sokong, kita support. Akhirnya jadilah perusahaan, jadilah berjalan. Walaupun ada yang berjalan, ada yang tidak berjalan. Ya itu namanya bisnis kan biasa gitu ya. Nggak mungkin bisnis itu selalu untung, pasti ada yang rugi, itu hal yang biasa. Jadi ya kenapa saya terlibat dengan masyarakat, karena bagi saya
Kalau dicari uang itu nggak akan ada habis-habisnya. Ya, kita kan sekarang seperti kata Nabi tadi, yang terbaik itu kan memberikan manfaat bagi masyarakat. Jadi apa yang kita dapatkan rezeki, ya ini bisalah kita berbagi. Yang satu lagi yang saya buktikan dalam hidup saya ini, saya juga percaya kalau kita mudahkan hidup orang lain, Allah akan mudahkan hidup kita. Kalau kita mudahkan urusan orang lain, Allah mudahkan urusan kita. Nah ini juga saya terapkan, alhamdulillah kita banyak bantu orang-orang yang susah, yang istilahnya banyak masalah. Ya kan, memang di situ kita uangnya keluar. Mungkin kalau hitung untung rugi, kita rugi di situ. Tapi alhamdulillah Allah ganti dengan yang lebih baik untuk urusan yang lain. Nah itu saya pikir kalau kita berbisnis dengan Allah, bahasanya misalnya itu nggak ada ruginya sebenarnya. Pasti kita untung gitu. Dan ini yang saya rasakan selama ini. Jadi kita mudahkan urusan orang, insya Allah kita pun dimudahkan. Ya. Ini Bang Muslim ini sering pulang kampung? Pulang ke Aceh? Insya Allah sebelum ketua tim itu tiap bulan saya pulang. Sekarang sejak ketua Taman Sekarang Muda mungkin 3 bulan sekali lah, 2 bulan 3 bulan sekali. Ya, walaupun saya kalau pulang nggak lama gitu. Itu kira-kira ini karena saya pikir karena saya tidak pernah tinggal di Aceh, lahir di luar Aceh, memang harus pulang ke Aceh. Jadi ada semacam rindu balik kampung. Ya, termasuk saya dulu waktu kecil belajar bahasa Aceh itu di Aceh sebenarnya. Ya. Kalau nyahana tahu Aceh susah sih memang bahasa Aceh kan. Jadi ya karena saya ada libur sekolah, saya usahakan saya pulang. Bulan Ramadan juga begitu kan. Kalau bisa puasa di Aceh. Di mana ya di Aceh? Di Bernun. Di Bernun. Ya, di kampung apa di Bernun? Kampung Lada. Oh, Kampung Lada Bernun. Iya. Ya, jadi ibu dari Kampung Lada, kalau ayah dari Kampung Pineng. Jadi ke Aceh itu sekarang ada bisnis di Aceh, enggak ada? Lebih ke ini sebenarnya, bukan bisnis ya, tapi karena orang tua saya menekankan, terutama ibunda waktu itu pernah bilang, nyehana kapega tape di Aceh, maksudnya nggak pernah ada apapun yang kita buat di Aceh, kita susah pulang ke Aceh. Jadi ibu waktu itu minta saya buka kebun. Kita buka kebun coklat. Sekitar tahun 2009 lah kita mulai buka kebun coklat. Nah, sejak itu saya tiap bulan pulang ke Aceh. Kalau dulu kan pulangnya sesekali gitu ya ke Aceh. Tapi sejak ada buka kebun itu, tiap bulan lah kita pulang, kita pantau kebunnya. Walaupun cuma 1 hari 2 hari aja di Aceh ya. Di Kemala kita buka ke arah Tangsi. Nah, tapi setelah kita tanam 50.000 coklat, ternyata gagal. Setelah 7 tahun kemudian kita ubah jadi sawah. Alhamdulillah sekarang sawahnya menghasilkan lah, bagus lah. Jadi kita alih fungsikan dari yang coklat tadi ke sawah. Gitu. Ya itulah jadi kalau pulang urusan di luar urusan yang lain-lain ya kita memantau kita memantau itu selain kegiatan-kegiatan sosial ya. Apalagi waktu saya ketua KUPI Keluarga Orang Pidi, kita juga memang membantu fakir miskin yang ada di Pidi, kemudian anak yatim juga. Nah, itu kita biasa tiap tahun itu ada beberapa kali lah kita salurkan kepada mereka gitu. Termasuk zakat ya. Zakat betul. Dari tim juga disalurkan ke ini ya. Nah, kalau di tim begini, kita memang lebih mengutamakan masyarakat Aceh yang miskin yang di ada di perantauan. Kalau di tim ya, karena ternyata yang merantau kan tidak semua sukses. Sangat banyak juga yang kurang sukses atau jadi, tidak sukses. Nah, yang iya mata, nah matai. Ya. Jadi yang matai ini dukung yang iya mata. Ya, tapi tetap sebagian ada yang kita bawa pulang ke Aceh ya, terutama dakwah di perbatasan. Karena di daerah perbatasan Aceh dengan Sumatera Utara ini rawan kristenisasi. Nah, jadi kita menjaga jangan sampai murtad lah orang-orang kita karena kemiskinan. Nah, ini kita support ini dai-dai yang dai-dai perbatasan itu. Nah, itu kita apakan dari Taman Iskandar Muda. Gitu. Kemudian Bang Muslim kan sering pulang ke Aceh. Melihat kondisi Aceh kini itu bagaimana dalam perspektif Bang Muslim? Jadi mungkin ini ya karena saya memang hobi jalan-jalan lah orang kita bilang ya, merantau juga ke negeri orang ya, kita membandingkan kan Aceh ini bisa dibandingkan dengan daerah lain yang ada di Indonesia. Tapi Indonesia pun kita bandingkan juga dengan negara lain ya, yang di luar Indonesia ya.
ya bisa kita bilang ya dengan dengan banyaknya potensi yang dimiliki oleh Aceh, baik sumber daya alam, sumber daya manusia sebenarnya. Ini sayang sekali kalau kondisi Aceh masih seperti ini, gitu ya. Karena istilahnya kita ini dengan adanya potensi ini sebenarnya bisa jauh lebih berhasil, lebih maju ya, bahkan dibanding daerah-daerah lain. Nah, hari ini kan kita banyak tertinggal dibanding daerah-daerah lain. Nah, ini yang PR kita bersama lah kan, bagaimana supaya Aceh ini tidak hanya mengejar ketertinggalan dibanding daerah lain, tapi lebih maju harusnya. Karena jarang sekali, misalnya kita contoh aja dari segi geografis ya. Ini jarang sekali yang bisa menandingi Aceh. Kalau orang yang istilah paham geografis, mungkin orang bilang Aceh lebih strategis dibanding Jakarta misalnya, ya kan? Karena Jakarta dia agak di bawah ya, kalau kita lihat dari peta dunia itu kan Aceh itu lebih unggul gitu, lebih terbuka. Makanya dulu dagang pun dari berbagai suku bangsa dunia itu lebih mudah mereka singgah ke Aceh daripada ke Sunda Kelapa atau ke Jawa gitu. Nah, tapi faktanya kan hari ini kita jangankan dengan Jakarta, dengan Medan aja kita udah jauh ketinggalan kita. Ya kan? Nah, ini kan PR kita lah. Kita memang harus mau mengevaluasi diri, apa yang salah, apa yang kira-kira harus kita perbaiki supaya kita bisa mengejar ketinggalan. Karena saya percaya ya, daerah kita ini tidak hanya sumber alam, makanya kita jangan terlalu tergantung kepada sumber alam, tapi sumber daya alam ya. Kita sumber daya manusia juga kita luar biasa, ya kan? Ya buktinya begitu orang Aceh merantau kemanapun kan hidup, ya tidak ada saya lihat orang Aceh yang istilahnya merantau kemudian gagal, kemudian pulang kampung dan akhirnya tidak ada lagi orang Aceh di kota tersebut misalnya gitu. Bahwa ada yang berhasil, kurang berhasil itu biasa, tapi kita bisa buktikan ternyata jangankan di Jawa ya, bahkan di luar negeri pun banyak orang Aceh yang berhasil. Ini berarti orang Aceh ini yang tubiatnya lebih gigih. Ya kan? Betul. Yang udah keluar betul, itu lebih gigih dia, betul, ya kan? Betul. Maka kenapa orang Aceh generasi Bang Muslim ini bisa berkembang? Karena gigihnya. Betul. Dan saya memang berazam dulu, berniat keras, saya tidak mau tinggal di Medan. Begitu saya keluar di Medan, saya jangan balik lagi ke Medan gitu. Dalam arti bukan balik, nggak pernah pulang ke Medan, bukan. Tapi berusaha itu, hidup itu harus di luar Medan gitu. Karena supaya merasakan seperti ayahanda saya dulu merantau dari Aceh ke Medan. Keluar dari Berinun. Kalau ayahanda kan keluar dari Berinun ke Medan. Iya. Nah, ini anaknya ini dari Medan ke daerah lain. Iya, itu kan. Jadi ya, karena memang beda kalau kita tinggal di Medan karena dekat orang tua semua aman, sama kayak orang tinggal di Aceh ada keluarga, saudara yang bisa mensupport lah. Hanade lah dan nyonya di kampung ya, nggak pernah kelaparan kita, tapi nggak mau maju kita, masalahnya kita nggak ada perbandingan. Tapi kalau kita di Medan tinggal kan kita udah lihat ada perbandingan, ada orang Batak, orang Jawa, yang lain-lain. Apalagi kita di Jakarta, persaingan lebih keras lagi, lebih ketat lagi kan. Ada orang luar juga, orang asing dan macam-macam. Nah ini kita jangan kita jangan benci orang Cina, orang India, Arab dengan keberhasilan mereka. Justru itu jadi istilahnya tantangan kita, challenge kita itu bagaimana supaya kita juga bisa berhasil seperti mereka gitu. Dan itu saya percaya sumber daya manusia Aceh mampu untuk itu gitu. Karena kita bibitnya sudah ada. Ini berarti ini Bang Muslim ini lebih lisik ini orangnya. Lisik kan ada pepatah Aceh mana? Yang mita orang 3, yang pajuh orang lisik. Ada istilah itu di Aceh. Bak kayak tu top berlagu culik. Nyat ahli je drone. Yang minta orang 3, yang pajuh orang lisik. Jadi anak-anak muda Aceh ini harus banyak lisik. Jangan hanya di kampung saja kan. Memang kalau zona aman di kampung. Betul. Tapi kalau udah merantau, kita udah ada spirit, semangat bertarung. Kan? Jadi anak muda ini itu jangan sampai terjerumus ke zona aman. Kalau saya bilang terjerumus itu maksudnya begini. Kalau dia masuk zona aman, ya dia nggak berani ambil risiko.
Ya kan? Padahal anak muda ini tidak punya risiko dalam hal misalnya dia belum berkeluarga, belum punya anak, belum ada kewajiban menyekolahkan anak dan yang lain. Justru selama belum berkeluarga itu harus bertarung. Nah, harus bertarung. Ya, segagal-gagalnya pun dia bertarung itu tidak akan kelaparan gitu, tidak akan jadi masalah gitu. Jadi selagi masih muda, saya dulu juga begitu, udah tamat dari ITB, kalau saya mau zona aman kan saya bisa kerja di perusahaan minyak, di perusahaan migas, oil and gas lah, bisa apakah di dalam negeri atau di luar negeri gitu kan. Kan kalau kita mau pilih zona nyaman ya. Kemudian juga saya berbisnis, saya mulai di Bandung. Sangat nyaman juga bisnis di Bandung gitu. Nah, dibanding Jakarta. Di Jakarta lebih keras pertarungannya, tapi akhirnya saya putuskan saya harus ke Jakarta untuk bisa lebih maju. Karena kita memang tidak mau terjebak dengan zona nyaman itu. Jadi kalau anak muda langsung pilih zona nyaman itu rugi. Tapi kalau sudah tua silakan. Seperti Bang Muslim udah tua sekarang. Ya boleh sudah kalau itu. Zona amannya udah ada rumah semua kan. Ya. Kalau itu merantau dulu kan tidak ada apa-apa kan. Betul. Dan alhamdulillah saya tidak didanai 1 rupiah pun dari orang tua saya waktu berbisnis. Jadi saya tidak berpikir untuk pakai uang orang tua, minjam apa segala macam. Jadi tanah orang tua di kampung tidak pernah dijual 1 meter pun. Ya, untuk usaha. Untuk usaha. Jadi betul-betul bertarung sendiri. Ya, karena bagi saya ada kepuasan tersendiri kalau kita memang bisa dari kaki kita sendiri, tidak mengandalkan orang tua. Ada istilah kalau bahasa Aceh itu namanya. Urat jak tapak menari. Menyokat aja pasti nari rezeki. Betul. Jadi kalau kita duduk di kampung itu tidak akan ada rezeki. Maka dalam Islam kan gitu juga. Fantasiru fil ard kan. Bertebaranlah di muka bumi. Jadi jangan kita anak-anak muda Aceh ini hanya mau menjadi preman kampung di kampung. Betul. Jadi saya lihat nih generasi Bang Muslim, generasi saya, generasi itu kan umumnya yang sukses ini kan orang-orang yang merantau ini. Betul. Kan kalau melihat perkembangan, jadi kita ini bertarung kita ini karena urat jak tapak menari benar itu. Ya kan? Kita lihat orang Cina kan hari ini sukses gitu kan, karena yang kita lihat Cina perantau. Kalau di kampung sana, Cina sana juga susah juga. Tapi sekarang Cina udah maju, di Cina pun udah maju. Di Cina pun udah maju. Kan. Kalau dulu kan karena dia susah maka dia merantau. Kan gitu. Jadi orang Aceh sama juga, the spirit of gigeh namanya. Semangat gigeh. Jadi gigeh ini ya memang orang yang sukses. Makanya banyak kita pergi ke Malaysia, kawan-kawan Bang Muslim di Malaysia kan. Kemudian ke Jakarta, ke luar negeri. Saya pergi kemana-mana itu anak Aceh itu sukses. Betul. Karena semangat hidupnya kuat. Itu yang kita harapkan dari anak-anak muda kita sekarang ini, merantaulah. Bahwa nanti ujungnya saya mau kembali mau membangun kampung halaman saya, alhamdulillah sangat bagus kan. Tapi kalau kita merantau jauh dari orang tua, jauh dari saudara, keluarga, itu akan beda. Kita akan merasakan bahwa ini apapun nih jerih payah kita ini yang kita istilahnya yang kita raih ini gitu. Kan beda kalau kita ibaratnya mencari rezeki dengan usaha dengan tanpa usaha. Kan? Pasti kita lebih menghargai yang dengan usaha kan, karena kita bekerja keras. Jadi kadang-kadang kita dengan itu kita hidup hemat. Jadi bukan kita pelit, kan kita nggak boleh pelit. Tapi kalau hemat perlu, kita harus. Kan? Nah itu kenapa kita hemat? Karena kita cari rezeki uang kita sendiri yang sangat susah payah kita dapatkan. Gitu. Nah itu yang saya kira anak-anak muda sekarang jangan sampai terjebak dengan zona nyaman lah. Gitu. Sayang umur. Kan Nabi kan bilang nanti akan datang masa tua kan, sekarang masa muda ini manfaatkan semaksimal mungkin, bertarunglah gitu ya kan. Itu yang perlu kita istilahnya imbaulah kepada generasi muda kita, jangan khawatir, jangan takut, dan bukan mitos, bukan utopia bahwa kalau orang Aceh nggak berhasil atau apa, enggak. Justru buktinya faktanya dimanapun orang Aceh bisa hidup. Saya pergi ke NTT, Kupang. Di situ pun ada orang Aceh udah sukses ya. Jualannya. Jadi minimal orang Aceh kalau merantau itu kalau udah enggak tahu apa-apa kerja jual mie Aceh sekarang. Betul. Itu zona amannya di mie Aceh. Baru nanti berusaha yang lain gitu. Betul.
bisa berhasil. Makanya saya mengalami ya dari misalnya kita rekrut orang Aceh, dari Aceh ini nggak bisa apa-apa, nggak punya skill, nggak punya knowledge, tapi akhirnya mereka cuma berangkat dari office boy, ya kan, cuma bisa nyapu apa. Tapi dengan kita didik, dia belajar lagi ini, akhirnya dia bisa jadi kepala gitu, bisa jadi pimpinan, bisa jadi, itu banyak, itu saya udah praktekkan itu gitu. Jadi artinya ada, jadi jangan kecil hati. Oh, sekolah kita ketinggalan dibanding sekolah di Medan atau di Jawa atau apa. Karena prakteknya sekolah ini kan sekedar untuk istilahnya alat saja gitu. Balik lagi kan kepada kitanya sendiri gitu. Kitanya mau berjuang nggak, punya gigi nggak. Saya punya teman dia Cina, dia gitu juga, dia nggak sekolah, dia kerjanya office boy, dia fotokopi penawaran, laporan segala macam. Kebetulan perusahaan kimia di Balikpapan. Nah, dia dari fotokopi itu, setiap yang difotokopi dia baca. Sekali dia bilang sama yang punya perusahaan, saya boleh nggak jadi marketing? Padahal dia OB gitu, office boy kan. Boleh, ya kalau mampu coba silakan aja. Asal yang penting kamu bisa jual. Alhamdulillah dia jual lebih banyak daripada marketing yang lain-lain gitu. Dengan dia modal baca apa yang dia fotokopi dia baca gitu. Akhirnya dia beranikan diri jadi marketing kan. Akhirnya dia buka usaha sendiri di Pekanbaru. Dia merantau dari Balikpapan, dia Pekanbaru jadi pengusaha sukses. Dia masukkan barang pompa ke Caltex gitu kan. Nah, itu pompa juga gitu, dia buka, dia pelajari gitu. Artinya untuk itu nggak mesti harus sekolah formal lah gitu. Cuma gak gigih tadi. Ya. Itu dalam spirit orang Aceh itu gigih. Ya. Nah, dia itu gigih. Betul. Di Jakarta itu urusan pompa-pompa itu orang kita itu. Orang Aceh dari daerah Lemputu itu. Ada daerah Lemputu, mereka itu bagusnya orang Aceh, mungkin mirip orang Minang itu ya. Kalau dia merantau, dia berhasil di bidang itu, dia ajak orang-orang kampungnya. Untuk ikut seperti bisnis dia. Pertama ikut, habis itu mereka buka usaha masing-masing, Nah, itu saya lihat di pompa. Itu udah, kalau kita di Bekasi itu orang kalau udah namanya pompa, orang tahu itu pasti itu rata-rata 90% orang Aceh. Yang kedua jualan beras. Jualan beras udah di luar itu. Kalau orang jualan beras, kalau beras itu orang Aceh juga. Orang Aceh. Kalau bukan orang Aceh berarti orang Madura. Ya. Itu aja kan. Iya, jadi banyak itu yang ada spesialisasinya lah gitu. Itu semua tergabung dalam komunitas Taman Iskandar Muda. Jadi mereka ini memang otomatis jadi warga Taman Iskandar Muda. Oh iya. Ya, tapi nanti mereka buat organisasi kampungnya. Orkal. Organisasi lokal lagi. Kayak tadi Kupi kan keluarga Rumpidi. Kami orang Samalanga ada IKSS. Ya. Ikatan Keluarga Samalanga dan sekitarnya. Betul. Gitu. Nah, jadi itu masing-masing ada, tapi itu semua di bawah naungan Taman Iskandar Muda. Dr. Taufik, ya kan? IKSS ketuanya Dr. Taufik. Seorang begitu juga dari Samalanga merantau punya rumah sakit. Betul. Karena dia backgroundnya dokter. Ya. Itu gigih tadi. Betul. Ya, Dr. Taufik itu salah satu bendahara di Taman Iskandar Muda. Oh, beliau salah satu bendahara Taman Iskandar Muda. Ya, Dr. Taufik. Selain sebagai ketua Samalanga tadi. Ya, IKSS. Jadi alhamdulillah orang kita mau mengajak orang kampungnya. Itu kan bagian kepedulian. Ya. Jadi ini organisasi ini orang PD, orang BIL ini kan kepedulian terhadap masyarakat sekitar kan. Betul. Kemudian ada Taman Iskandar Muda. Jadi walaupun orang ini orang udah sukses. Ya. Ya kan? Ya. Ibaratnya kalau mau masuk surga nggak sendirian, ngajak yang lain kan. Nah, sukses juga begitu kan, ngajak lagi yang lain. Orang itu yang teori James T. Siegel tadi. Ya, itu orang Aceh itu. Ya, tali tadi ya. Tali Tuhan. Tali Tuhan tadi ya. Nah, jadi orang Aceh itu bisa narik dia. Bisa narik, maka di mana-mana orang Aceh bangun menasah. Karena tali betul. Tuhan ini. Betul. Dan seingat saya hampir bisa dikatakan satu-satunya suku di Indonesia yang punya seperti menasah ini kita. Orang Minang nggak punya tempat kumpul seperti menasah surau atau apa, itu tidak punya mereka. Aceh kan? Ada. Kita punya. Gimana gitu. Sampai ke Swedia ada menasah Aceh. Iya. Ke Amerika ada menasah Aceh. Iya. Itulah makanya James T. Siegel itu yang dulu tinggal di rumah almarhum ayahanda, Bang Muslim. Dia buat penelitian bagaimana orang Aceh hidup dari segi ekonomi.
Tapi tidak tahu generasi kita sekarang. Makanya generasi kita sekarang kan dia harus bisa keluar daripada zona aman tadi. Betul. Nah, kan jangan mau di kampung, merantau, ya kan? Ya. Karena orang merantau tuh rata-rata pasti sukses. Karena apa? Dia sudah jadi petarung, dia sudah semangat hidupnya. Ya. Kalau enggak dia mati di perantauan. Jadi kalau hidup atau mati, jadi dua aja dia. Betul, betul. Kan? Seperti Bang Muslim ini kan gitu juga. Udah merantau, dua aja. Akhirnya sukses kan? Alhamdulillah. Pabriknya di mana-mana sekarang ada Bang Muslim? Ya ada di Cilengsi. Cilengsi di mana itu Cilengsi? Cilengsi itu Kabupaten Bogor. Bogor, ya, oke. Dekat Cibubur lah. Ya, Cibubur. Kemudian ada di Cikarang. Oh Cikarang. Ya Cikarang di itu daerah industri, kawasan industri. Ya Jababeka. Itu ada pabrik Bang Muslim di Jababeka? Ada di. Pabrik apa itu? Ya untuk pengolahan limbah B3 lah. Oh limbah B3 ya. Ya untuk limbah B3. Ya karena background pendidikan di bidang chemical. Ya betul. Okay. Kan sayang kalau nggak kita pakai. Jadi ilmu itu perlu kita pakai itu karena saya bilang memang kan sama teman-teman keluarga kita jangan jual beras. Kalau jual beras itu siapapun bisa ya kan. Dan itu masalah jam terbang, pengalaman itu kita kalah sama pedagang-pedagang beras yang sudah ada. Kan sementara kita yang sekolah ini harus berjualan yang bidang kita, yang orang lain nggak punya bidang itu, sekolah itu kan. Nah, makanya saya kenapa jual bahan kimia karena yang bermain di situ nggak banyak gitu. Di Indonesia mungkin nggak sampai 10 perusahaan lah yang bermain di situ kan. Jadi ya alhamdulillah kita udah memilih istilahnya jalur yang tidak banyak lah bermain di situ gitu. Walaupun ternyata nggak mudah juga karena banyak perusahaan itu yang sudah established ya. Apalagi bisa dibilang kalau yang pribumi mungkin cuma kita gitu. Nah, jadi ya artinya yang makanya saya bilang tadi Bang Muslim itu jadi Cina hitam, Black Chinese. Ya ini makanya saya bilang sumber daya Aceh itu sebenarnya luar biasa. Luar biasa. Cuma belum kalau di Aceh ini yang istilah belum terkeluarkan lah, belum terekspos lah gitu kan. Tapi begitu dia merantau dia bisa. Makanya saya menghimbau, oke, kalau misalnya masih ragu-ragu merantau ke Medan, ke Jakarta, minimal merantau keluar dari kampungnya dulu. Pindah ke kabupaten. Dari Bernun ke Biren. Ke Biren, atau ke Langsa, kan, atau ke Melabuh misalnya. Ya, jadi pokoknya merantau dulu keluar dari situ, itu pasti beda. Kalau istilahnya hanyut dulu, maka ada istilah PD hanyut. Orang PD yang hanyut di mana-mana. Ya, kan? Nanti kan berhasil itu ada berproses, ya kan? Kayak mungkin ada apa itu yang sekarang terkenal mie Bangladesh ya kan? Mie Bangladesh. Kan udah mie Bangla sebenarnya. Ya, itu kan apa namanya di Medan terkenal, tapi sekarang kan udah itu merambah ke Jakarta. Bahkan sekarang udah seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia mie Bangladesh. Kan udah di Gorontalo pun ada. Udah ada ya. Jadi ya kayak begitu, sama kayak mie Aceh tadi kan. Mie Aceh duluan. Itu udah di mana-mana. Di Bali pun kita datang udah ada mie Aceh. Saya pergi ke Sorong, di Sorong ada mie Aceh. Ya kan? Saya pergi ke Maroke, di Maroke ada mie Aceh. Ya. Jadi kita di Google aja. Betul. Tapi itu anak-anak Aceh yang petarung. Betul. Bukan anak-anak Aceh yang pewarung. Iya. Jadi mental kita harus berubah, betul. Mental kita bukan konsumen, bukan kita yang duduk di warungnya, tapi kita yang punya warungnya. Nah, itu mentalnya gitu. Jadi kita duduk di warung itu untuk belajar. Untuk belajar, mekat pasti menor rupa jihageo kiban mekat. Nah, jadi belajar. Habis itu buka warung sendiri. Ya. Kemudian ini yang terakhir ini Bang Muslim. Kira-kira apa ada pesan Bang Muslim untuk melihat ini fenomena Aceh hari ini, ya kan? Untuk anak-anak muda udah tadi, untuk pemerintah Aceh. Apa yang harus dilakukan? Kalau dari pengamatan Bang Muslim pulang ke Aceh ini. Kalau menurut saya, kunci kesuksesan itu kita harus meniru orang-orang yang sudah sukses. Jadi kalau kita ingin daerah kita sukses, ya sepatutnya pemerintah daerah juga meniru daerah-daerah yang sudah sukses. Apa yang sudah dilakukan? Jadi istilahnya kita ada copy paste ya. Jadi itu satu. Atau ATM, amati, tiru, modifikasi. Itu Cina itu. Jadi amati yang sukses, tiru, kemudian modifikasi. Mana yang sukses kita tiru. Ya kan? Habis itu ini ada yang mungkin kurang pas dengan daerah kita modifikasi supaya lebih baik lagi gitu kan. Nah, jadi
Kalau menurut saya sebenarnya sederhana. Asal kita mau meniru, jangan kita merasa wah kita ini paling hebat, bangsa yang pernah jaya. Benar, Aceh dulu pernah jaya. Terlebih terlebih kan bangsa yang tapi kan itu masa lalu itu jangan kita jadikan sandaran. Maksudnya sebagai karena kita dulu hebat berarti hari ini kita hebat. Enggak. Masa lalu itu justru membuat kita jadi petarung, jadi semangat. Kalau orang tua kita dulu bisa seperti itu atau indatu kita bisa gitu, kita harusnya lebih dari itu gitu. Ya kan? Atau jangan sampai malah ketinggalan seperti sekarang ini. Jadi kalau himbauan saya baik pemerintah daerah Aceh maupun generasi muda Aceh, kita tiru yang sudah sukses. Nah, kita meniru orang sukses kan kata Nabi kan kalau kita bergaul dengan orang yang penjual minyak wangi, kita pun dapat harumnya, wanginya. Tapi kalau kita bergaul dengan pandai besi, kita dapat istilahnya mungkin baunya, hitamnya gitu kan. Nah, arangnya. Nah, jadi kalau kita mau berhasil, menurut saya kita harus meniru daerah-daerah yang berhasil, ya. Bahkan kalau saya bukan cuma daerah-daerah, negara-negara yang sudah berhasil. Jadi kita malah bisa melakukan lompatan sebenarnya. Jadi kalau misalnya Aceh disuruh milih meniru Jawa misalnya, mungkin kita lebih bagus meniru Malaysia, karena Malaysia lebih maju dibanding Indonesia misalnya gitu kan, lebih dekat juga kita. Secara emosionalnya kita lebih dekat. Ya lebih dekat, lebih cocok mungkin kulturnya gitu kan. Jadi kita nggak muluk-muluk tapi langsung gitu. Nah, apa yang berhasil di Malaysia itu dan ternyata yang memajukan Malaysia juga banyak orang kita. Menteri Pariwisata Malaysia itu ya kan itu turunan Aceh yang ikut memajukan pariwisatanya Malaysia ya waktu zaman Pak Mahathir dulu ya. Sama seperti ini Kepala Dinas Pariwisata Jogja. Nah itu orang Aceh juga kan. Nah, jadi artinya kan sudah ada modal kita sebenarnya. Jadi tinggal artinya kita belajar lah. Kita harus belajar rendah hati kita. Rendah hati artinya kita udah saatnya saat ini karena kita ketertinggalan kita sangat jauh dibanding daerah lain, dibanding negara lain, kita belajar lah. Makanya saya suka bawa anak-anak itu bisa dibilang berkeliling dunia itu tujuan saya untuk itu. Mereka bisa melihat langsung ini negara yang lebih maju dibanding kita gitu. Jadi ya kita harus mengejar ke sana. Nah, karena mereka tinggal Jakarta, mereka harus melihat negara lain gitu. Nah, kalau yang di Aceh, saran saya melihat apakah daerah lain, kenapa Medan bisa, kenapa kita nggak bisa. Kita jangan menyalahkan Medan saja. Sama makan nasi juga. Iya, jangan menyalahkan Medan. Medan orangnya nggak bisa begitu. Kita lihat apa ya kelebihannya Medan sehingga mereka lebih maju dibanding kita. Gitu kan Sumatera Utara bisa lebih ini kan di sana juga. Sumatera Utara kan pembangunan Sumatera Utara kan tidak tergantung kepada APBA atau APBD kan. Betul. Dia kan kepada industri kan. Iya. Aceh ini sekarang kenapa ekonomi tidak hidup? Karena itu sangat tergantung terhadap APBA atau APBD. Betul. Dan mereka juga pintar untuk menarik APBN selain dari industri kan. Jadi kalau kita mereka Sumatera Utara itu APBD-nya lebih kecil dibanding APBA kita, dibanding APBD Aceh, kan? Lebih kecil mereka. Tapi APBN-nya itu bisa 2 kali 3 kalinya dari APBD-nya mereka. 70 triliun. Iya, untuk misalnya contoh kita waktu dapat 17 triliun untuk APBD atau APBA kita. Kita sekarang 13. Sekarang udah turun karena udah turun. Nah, dulu kita kan 17. Sumatera Utara 13 ya sekitar 13 ya waktu itu. Nah, tapi penduduk Sumatera Utara 4 kalinya kita. 25 juta. Ya, kita 5 juta, mereka 20 jutaan. Ya kan sekitar 20 juta. Nah, tapi APBN mereka, ini contoh misalnya Danau Toba saja. Ya, Danau Toba itu Badan Otorita Danau Toba itu dialokasikan APBN-nya sampai 27 triliun. Ya. 2 kalinya APBD-nya Sumatera Utara gitu kan beratnya. Nah, jadi kan itu kan kepintaran, kepiawaian orang-orang Sumatera Utara bisa membawa APBN untuk cuma Danau Toba, belum yang lain-lain lagi gitu. Jadi tim lobbynya kuat. Ya. Jadi orang semua yang duduk itu bukan orang-orang yang menghabiskan anggaran. Kita ini sekarang PSN aja tinggal 1. Ya. Proyek strategis nasional, ya kan? Ya. Dari 10 tinggal 1, yaitu tinggal Kek Arun. Nah, itu kan kena lobby, tim lobby. Jadi jangan kita lobby itu yang lobby hand traktor, lobbynya kan. Enggak hal-hal yang strategis. Iya. Gitu. Betul. Jadi banyak sekali yang bisa kita lakukan tanpa harus bergantung kepada APBA. Ya, jangan bisa kita APBN, kemudian juga dengan apa tadi? Kemudian proyeknya jangan terlalu proyek cek langit. Ya.
Kemudian juga dengan apa tadi investasi swasta, tapi kalau investasi swasta saya kasih catatan. Namanya pengusaha kan dia apa istilahnya berkalkulasi atau berpikir dengan risiko, berhitung dengan risiko. Nah, tidak ada pengusaha yang tidak memikirkan risiko. Itu Kementerian Departemen Sosial kalau tidak ada risiko. ya. Jadi itu masuk di paguyuban aja misalnya untuk membagi-bagi untuk membagi-bagi bagi masyarakat, bagi santunan itu bukan pengusaha lah, artinya itu bukan profesi. Memang sudah kerja sosial. Sudah kerja sosial. Cari duit, ada sosial kan supaya seimbang. Nah, kalau pengusaha apapun cerita kan ada bicara untung rugi, ada risiko, mereka kan masih kabur nih tentang Aceh ini, bagaimana ini masuk ke Aceh ada risiko-risiko yang tidak mungkin tidak terhandle oleh mereka gitu kan. Nah, saya sering menyarankan ya bagaimana perusahaan daerah Aceh ini bisa jadi lokomotif dulu gitu, sebagai contoh dulu, sebagai role model dulu. Memang perusahaan daerah Aceh berebut jabatan di ini, awak politik di ini dalamnya bukan profesional. Bagaimana harap nak lumpur lagi kan? Ya makanya ini kan harus kemauan, karena kan Nabi juga bilang kan serahkan segala sesuatu kepada ahlinya. Wata' syik fil makan. Nah, jadi Tanyo kan agama Tanyo Islamnya kan melekat dengan adat Tanyo dengan syariat Tanyo kan sangat nyalah Tanyo. Tapi sayangnya hana tak praktekan ya kan, Insyaallah. Nah, jadi nyenyan tak serahkan kepada ahlinya. Perusahaan-perusahaan itu harus profesional. Ini kan ini Acehnya kan menganggap dia semua panglima, madu belum umpum. Ya, dia kan merasa kita ini karena Aceh. Makanya harus meniru kepada yang berhasil. Buktinya kan faktanya kita masih ketinggalan di bawah kan. Kita niru yang sudah berhasil. Indonesia aja bikin Danantara itu untuk meniru Temase, ya kan. Mereka bikin Danantara kan, holdingnya. Kenapa kita enggak buatkan satu holding ya, kasihlah kepada orang-orang profesional, bukan hanya orang pencari kerja di situ. Dan orang kita alhamdulillah sangat banyak luar biasa yang profesional. Mau dicari apa, orang Aceh ada semua. Insinyur apa, mau insinyur kimia ada, insinyur sipil ada, insinyur elektro ada, hampir seluruh jabatan insinyur itu ada. Profesional dan policy maker. Nah, orang Aceh banyak. Kemarin saya kebetulan ada sempat ke Inggris ya, ke UK itu ada di Leeds itu orang kita. Di mobil dia di industri mobil, itu kan mobil kelas dunia, bukan anak cilet-cilet ya kan. Jadi, Acehnya. Jadi makanya apapun mau dicari profesi di dunia ini, insya Allah ada orang Aceh. Makanya merantau. Maka dia fantasiru fil ard, bertebaran di muka bumi. Ya. jadi kuncinya ka merantau. Jadi tinggal stakeholders yang ada di Aceh, baik pemerintah Aceh, DPRA dan segala macam mau berbesar hati menarik orang-orang yang sudah berhasil ini, ya kan? Kita mendorong karena kalau jangan sampai pemerintah ini hanya programnya jangan dua, balas jasa dan balas dendam. Ya, jadi sayang karena politik udah selesai, kita bersatu bangun negeri. Karena Tanyo berbeda dengan Papua dan Timor Leste, ya kan? Bahwa urunyan awai laki merdeka kan Tanyo pihagian, tapi masalahnya mereka belum siap sebagai SDM-nya. Kita sudah siap. Kalau kita mau bicara SDM-nya, sumber daya manusia. Jadi sayang sumber daya manusia kita yang sudah sangat siap ini kalau enggak untuk memakmurkan Aceh. Siap. Itu. Terima kasih Pak Muslim yang telah hadir ke Rakan Sago TV. Saya juga berterima kasih ya kesempatan yang diberikan ini, kebetulan pas saat saya ada di Banda Aceh. Gitu. Sama-sama, saya pun lagi ada di Banda Aceh. Alhamdulillah. Jadi semua di Banda Aceh. Jadi kita duduk di sini saling berbagi. Betul. Jadi kesuksesan yang kita miliki, bagaimana kita bisa menyebarkan kepada orang yang lain. Betul. Generasi ke depan juga lebih sukses daripada kita. Ya, kita ini kan generasi kolonial. Ya, tapi bukan milenial. Bukan milenial. Jadi anak-anak milenial pun harus belajar daripada generasi kolonial ini seperti kita ini. Jadi perantau. tapi saya bilang kan, merantau nih Nabi sejak kecil juga sudah merantau ke negeri Syam, dan keberhasilannya Islam pun dimulai ditandai dengan hijrah. Makanya kita tahun ini tahun Islam itu dipakai hijrah, bukan tahun lahirnya Nabi. Ya kan, bukan pada saat Nabi ditunjuk jadi Rasul, tapi pada saat beliau hijrah
disitulah semua sepakat gunakan tahun hijrah gitu, mulainya dari tahun itu kan. Jadi artinya hijrah ini sangat fundamental. Hijrah itu bisa merubah nasib. Betul. Dan akhirnya Islam bangkit setelah Nabi itu sudah hijrah ke Madinah gitu. Jadi anak-anak kita ini yang baru-baru ini, kalau ingin maju berhijrah. Hijrahlah dari kondisi kemapanan menuju kondisi petarung. Terima kasih Pak Muslim. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.